Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah serta selalu diberikan kesehatan supaya kita tetap melaksanakan pembelajaran seperti halnya biasanya. Tetap semangat ya, walaupun hari ini masih pembelajarannya daring. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Hari ini kita pelajaran pendidikan agama Islam khusus untuk kelas 6. Untuk materinya yaitu pelajaran 2, ketika bumi berhenti berputar. Masih ya. Untuk submaterinya yaitu macam-macam hari kiamat. Masih ingat pembelajaran kemarin tentang hari kiamat ya? Sekarang kita fokuskan menjadi macam-macam hari kiamat. Nah, di sini Bapak tunjukkan sistem tata surya kita, di mana kita berada di planet ketiga ya, yaitu bernama bumi. Bumi adalah tempat kita hidup, tempat kita tinggal, tempat kita mencari nafkah, ini di bumi. Bumi berada di posisi ketiga ya, setelah Merkurius, Venus ya. Nah, di sini planet-planet ini ada 8 planet ya. Planet-planet ini berputar sesuai dengan porosnya, diatur sedemikian rupa sampai tidak ada yang bertabrakan. Masya Allah, kita bayangkan ya, dari dulu kita berputar mengelilingi matahari tapi tidak ada yang namanya bertabrakan ya. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri ya. Kita hidup di bumi ini dengan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, coba bagaimana kalau kita bumi ini berhenti berputarnya? Ya, kemarin sudah tahu akibat bumi berhenti berputar, maka yang terjadi adalah hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Hari di mana kehancuran bumi beserta isi-isinya ya, hancur semuanya, tidak ada yang tertinggal. Nah, kita harus banyak bertanya, bagaimana kita harus beriman kepada hari akhir? Bagaimana sih kita caranya untuk beriman kepada hari akhir ya? Kita sebagai umat muslim harusnya tetap meyakini bahwa kiamat itu pasti akan terjadi, karena pada rukun iman ya, rukun iman yang keberapa percaya kepada hari akhir? Rukun iman yang ke-5. Tentunya kita sebagai umat muslim pastinya harus percaya kepada datangnya hari kiamat, karena itu adalah salah satu rukun iman yang harus kita percayai ya. Nah, adapun macam-macam hari akhir ya, macam-macam hari akhir atau hari kiamat itu ada 2 ya, terbagi dalam 2. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil ya. Apa itu kiamat sugro? Peristiwa hancurnya alam atau makhluk di lingkungan sekitar kita ya. Contohnya yaitu kematian manusia. Nah, kematian manusia itu termasuk kiamat. Kiamat bagi keluarganya, kiamat bagi yang dekat dengan mereka ya, kiamat sugro. Kematian manusia itu juga kiamat kecil. Ada lagi yaitu bencana alam, itu juga kiamat sugro ya. Bencana alam ada 2 ya, ada yang bencana alam alami, contohnya gempa bumi ya, angin ya, itu adalah bencana alam yang alami. Ada juga bencana alam akibat ulah manusia, contohnya apa? Kebakaran ya. Kebakaran kan salah satunya disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri, yaitu apa? Dengan tidak mematikan kompor
ataupun aliran listriknya bermasalah sehingga terjadilah kebakaran. Nah, semua ini bencana kematian, bencana alam, gempa bumi itu semuanya termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam beserta isinya, yaitu disebutnya kiamat itu sendiri. Nanti kiamat itu disebutnya kiamat kubro. Nah, seperti ini ya, hancurnya alam semesta sehingga tidak ada lagi manusia yang hidup di bumi ini. Nah, setelah setelah hari kiamat atau periode setelah hari kiamat, nah disebut macam-macam hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan, di mana semua manusia akan dibangkitkan kematiannya, ya. Artinya apa? Setelah mati, ya, langsung dibangkitkan kembali. Setelah semuanya hari kiamat terjadi, maka Allah bangkitkan kembali semua manusia, ya, untuk menuju kemana? Ke padang mahsyar, ya. Ke padang mahsyar semuanya dibangkitkan, ya. Ada berjalan yang tinggalnya di Indonesia, mungkin ya berjalan ke padang mahsyar yang namanya Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr adalah hari berkumpulnya di padang mahsyar. Semua manusia berkumpul di padang mahsyar, ya. Dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Mereka berjalan sampai pada akhirnya di padang mahsyar. Ada juga yang ketiga, kiamat Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu adalah hari perhitungan, di mana manusia akan mendapatkan buku catatan, baik itu amal baik atau amal buruk, ya. Seluruh catatannya ketika di dunia akan dihitung. Yang banyak melakukan kebaikan mungkin mendapatkan bukunya. Senang ya mendapat buku di sebelah kanannya, ya. Dia senang karena banyak melakukan kebaikan ketika di dunia. Ataupun ada ya juga yang sedih karena di dunia melakukan keburukan, ya. Akibatnya dia tahu, aduh, ini pasti yang pada akhirnya akan ke tempat yang tidak diinginkan. Itu adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan. Ada juga Yaumul Mizan. Apa Yaumul Mizan? Yaumul Mizan itu adalah hari pertimbangan, ya, di mana seluruh amalan manusia yang sudah dihitung akan ditimbang. Mana yang lebih berat, amal baiknya atau amal buruknya? Setelah dikasih buku amalan itu, ditimbang nih, amal baiknya berapa? Apakah lebih berat amal baik atau amal buruk? Nah, di sini ada lagi Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, disinilah amal baik kita atau amal buruk kita akan dihitung. Mana? Apakah amal baiknya lebih banyak, maka dia akan mendapat surga. Atau amal buruknya yang lebih berat, maka yang akan dia dapatkan adalah neraka jahanam. Nah, mudah-mudahan kita selagi masih ada umur, yuk sama-sama kita selalu berbuat kebaikan agar pada saat hari pembalasan kita mendapatkan pahala yang besar, ya, mendapatkan timbangan yang lebih besar, ya, sehingga kita semua masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu untuk pembelajaran kali ini. Adapun tugas untuk hari ini. Nah, di sini ya, tugas untuk minggu ini. Nah, ini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan, ya. Setelah dikerjakan, nanti bukunya dikumpulkan ke sekolah, ya, biar Bapak nilai. Mungkin hanya itu dari Bapak. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.